Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari mengucap syukur setiap kali ada kesempatan untuk bersama-sama kita memuliakan nama Tuhan. Sekalipun melalui media, berbeda tempat, tapi kuasa Tuhan tidak pernah terbatas untuk melawat setiap kita. Amen. Oleh sebab itu apapun keadaanmu, mari bersama-sama tetap mengucap syukur, tetap menyembah Tuhan bersama-sama. Mari dari tempat di mana engkau berada, mari sama-sama sampaikan syukurmu dengan perkataanmu, dengan caramu, dengan ucapan-ucapanmu yang sederhana, tapi penuh dengan kejujuran betapa engkau mensyukuri kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memilih untuk menyembah-Mu. Kami naikkan syukur, oh Tuhan, sebab Kau baik Tuhan. Pernah habis-habisnya. Engkau baik Tuhan, biar mulutku penuh. Sungguh Engkau layak Tuhan. Terima sembah kami. Kau yang setia, Kau yang mulia Tuhan. Terima kasih. Kami rindukan hadirat-Mu, kami nantikan lawatan-Mu. Yesus, Yesus, kami sembah. Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Kami menanti-nantikan lawatan-Mu bagi kami Tuhan. Kasih Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan selalu kami rindukan. Lawatan-Mu Tuhan selalu kami nantikan. Yesus, Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan di atas pujian. Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Bersemayam di tata-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan. Kemuliaan-Mu datanglah. Kami rindukan Engkau Tuhan. Benar Tuhan. Kasih Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan selalu kami rindukan. Lawatan-Mu Tuhan selalu kami nantikan. Yesus, Kaulah, Yesus, Kaulah Tuhan. Sebab nama-Mu ditinggikan, Nama-Mu ya Tuhan,
Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Bersemayam di tata-Mu, ya Allah, mulia kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Bersemayam di tata-Mu, ya Allah, mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Mari lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Mari lawat kami, kemuliaan-Mu Tuhan, penuhi hati kami. Datanglah kerajaan-Mu, hadirat-Mu, jadilah kehendak-Mu. Kami nantikan di tempat ini, di rumah kami, dalam pekerjaan kami, dimanapun kami, seperti di surga. Tuhan, kemuliaan-Mu datanglah, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu terbitlah, hanya milik-Mu. Kemuliaan-Mu segala kemuliaan dalam hidup kami, segala hormat pujian kami. Engkau layak Tuhan, kami sembah Engkau layak, terima sembah kami. Kemuliaan-Mu datanglah, ini sembah kami. Kemuliaan-Mu penuhilah Engkau Tuhan dalam hidup kami, ya Tuhan, selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kemuliaan-Mu datanglah atas setiap kehidupan kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, seperti di surga. Amin. Bapak Ibu Saudara, kemuliaan Tuhan ada atas setiap hidup kita. Dan hari ini saya mau berbicara tentang doksologi.
Apa itu doksologi? Doksologi berasal dari kata Yunani doxa yang artinya kemuliaan dan logos yang artinya firman. Maka doksologi adalah doa dan puji-pujian kepada Tuhan. Amin. Misalnya dengan mazmur kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Kitab Mazmur 100 dan 1 Tawarik 29 ayat 10 sampai dengan 13 seringkali disebut doksologi. Bangsa Israel biasa menggunakan doksologi untuk mengakhiri suatu doa atau ibadahnya. Satu contoh doa Daud dalam 1 Tawarik 29. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, seringkali kita pujikan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaanmu. Daud melanjutkan berkata, ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Nah, bandingkan saudara, kemuliaan Tuhan juga disampaikan ketika Tuhan Yesus mengajar doa Bapa kami. Diakhiri dengan kata-kata, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hari ini saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara, worship without theology is just a spiritual entertainment. Penyembahan tanpa pengenalan dan pengetahuan akan Tuhan, sesungguhnya itu adalah spiritual entertainment kepada diri kita sendiri. Kenapa? Karena tanpa pengenalan dan pengetahuan akan Tuhan dalam penyembahan kita, sesungguhnya tanpa sadar kita tidak sedang menjadikan Tuhan sebagai pusat, sebagai center dari penyembahan kita. Tetapi justru sebaliknya, kita menjadikan diri kita sendiri sebagai pusat, sebagai center dari penyembahan itu. Ketika pusat penyembahan itu adalah diri kita sendiri, maka alat ukurnya adalah perasaan, pengalaman pribadi kita. Dalam tanda petik dengan mengatasnamakan Tuhan sebagai objek pelengkap dalam penyembahan itu. Makanya seringkali karena menggunakan perasaan dan pengalaman pribadi, alat ukurnya seringkali hanya merinding saya. Di kuburan kita juga merinding. Atau mungkin saya nangis, saya ngalami. Tuhan ketika saya nyanyi pujian ini. Padahal nangis karena masalahnya sendiri. Lebih parahnya lagi ketika kita menggunakan perasaan dan pengalaman pribadi kita menjadi doktrin gereja, menjadi liturgi, menjadi pola penyembahan kita. Tanpa teologi, tanpa pengenalan akan Tuhan, maka penyembahan kita tidak lagi didasari dengan kebenaran, karena cuman kebenaran yang absolut. Dengar baik Bapak Ibu Saudara, ketika kita mendasari dengan perasaan kita, waktu kita sedih, waktu kita senang sekali, akan mudah sekali berubah-ubah, dan seringkali itu menjadi alat ukur penyembahan kita. Belum lagi ketika kita masuk dalam penyembahan berbahasa roh.
Sekali lagi saya tidak sedang berkata salah atau benar. Karena kalau kita bicara tentang bahasa roh, persepuluhan dan sekitarnya, itu kita masuk dalam ruang tafsir yang ada begitu banyak parameternya. Tergantung denominasi, aliran gereja, dan kita tidak sedang berbicara tentang itu. Tetapi poin kita ketika kita mendasari pusat penyembahan kita adalah diri kita sendiri. Jangan-jangan kita terjebak berbahasa roh dalam penyembahan hanya karena, mohon maaf, pemanasan sebelum mulai doa atau nyanyi. Oh ralama ya ralama. Atau mungkin bahkan pengisi kekosongan ketika kita kehabisan kata waktu kita penyembahan dalam bermazmur. Mohon maaf, atau mungkin justru jadi cara halus para worship leader untuk menutupi ketika lupa lirik lagunya apa. Atau jangan-jangan kita berbahasa roh dalam penyembahan hanya karena latah. Habis kebanyakan semua orang berbahasa roh. Masa saya tidak berbahasa roh sendiri? Saya jangan-jangan gak lebih kudus daripada yang lain. Atau ada begitu banyak contoh penyalahgunaan di dalam penyembahan kita di dalam berbahasa roh. Apalagi dalam corporate worship yang begitu besar. Kita menyembah, kita berbahasa roh tanpa ada satupun yang bisa mengartikannya. Padahal karunia Roh Kudus ini berjalan bersamaan, berbahasa roh dan mengartikan berbahasa roh. Tanpa sadar kita sedang terjebak di dalam sebuah rutinitas liturgi dan kita masuk dalam penyembahan dan senternya adalah diri kita sendiri, bukan Tuhan sebagai penikmat penyembahan dari orang-orang yang diciptakan oleh Dia. Itulah yang membedakan kita dengan monyet. Karena monyet tidak punya akal budi, tidak punya hikmat untuk menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Makhluk penyembah, ciptaan Tuhan, mari bersama-sama. Jangan terjebak kepada religion, tetapi hiduplah dalam spiritualitas. Kalau kita melihat gambar berikut ini, betapa ikan yang ada di dalam sebuah toples religion, rutinitas agamawi, hanya terjebak di dalam lingkungannya saja. Tetapi ikan yang ada di dalam area yang lebih luas, itu adalah spiritualitas kita kepada Tuhan. Sehingga penyembahan kita berpusat kepada Tuhan, tidak dibatasi dengan apa yang menjadi toples religion. Apa yang sedang kita bangun hari-hari ini? Spirituality or religion? Mari para penyembah, jadikan Tuhan sebagai pusat, sebagai center dari penyembahan kita. Sebab doksologi bicara tentang doksa, bicara tentang kemuliaan, bicara tentang praise, pujian. Sebab itu jadikan setiap hormat, kemuliaan, pengagungan kita hanya bagi nama Tuhan. Amen. Yesus Allah yang kita sembah. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Mari angkat tanganmu, mari satukan hati, mari puji Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan di tempat maha tinggi. Oh, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Mari dimanapun Anda berada, satukan hati, angkat suaramu, katakan kemuliaan. Kemuliaan di tempat maha tinggi. Oh, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi.
Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Segala hormat, kemuliaan, pengagungan hanya bagi nama Yesus. Haleluya.